apa kabar? Kembali lagi di acara Sparta, Semangat Pulih Melalui Art Terapi dan Aktivitas Seni episode 5. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mengatasi kecemasan berlebih di tengah new normal. Kalian pernah nggak sih berpikir di era new normal ini, gimana kita malah justru merasakan kecemasan ketika berada di orang banyak, di lingkungan yang ada orang yang ulang dong. Belibet ya. Tunggu terong. Ulang. Semangat Bugas. 3, 2. Hai teman baik semua, apa kabar? Kembali lagi di acara Sparta, Semangat Pulih Melalui Art Terapi dan Aktivitas Seni episode 5. Hari ini kita akan membahas mengenai mengatasi kecemasan berlebih di era new normal. Nah, untuk era new normal, ketika semua sudah dibuka lagi, bahwa kita ini harus semakin lebih aware sebetulnya ya. Karena apa? Di tengah kondisi new normal, kecemasan itu tentunya pasti akan ada. Jadi untuk bisa berubah, kita memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melakukan hal-hal baru seperti misalnya menerapkan protokol-protokol kesehatan. Yang semula nggak pernah pakai masker, sekarang kemana-mana wajib pakai masker. Kemudian juga kita harus mulai menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan harus pakai sabun juga. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang ya, bincang-bincangnya seru banget. Hari ini kita ada 2 narasumber. Yang pertama ada Mbak Dwika seperti biasa yang setia menemani dari episode pertama ya. Jadi Mbak Dwika ini seorang akademisi psikologi, dosen pengajar di Bali Dwipa University, prodi psikologi, betul? Betul sekali. Oke, sampai hafal ya. Kemudian yang kedua, hari ini kita kedatangan Oke. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Ardike Oke Sundriawan. Nah, Oke ini teman baik adalah orang yang terkonfirmasi COVID-19 beberapa waktu lalu dan sudah pulih. Jadi hari ini Oke akan berbagi pengalamannya selama menjadi orang terkonfirmasi COVID-19 dan juga kita akan bincang-bincang mengenai mengatasi kecemasan berlebih di era new normal. Apa kabar Mbak Dwika? Oke. Ya, baik. Sehat semua ya. Sehat. Oke, Mbak Dwika, ngomong-ngomong tentang new normal nih, kecemasan yang tadi saya katakan di awal itu wajar nggak sih Mbak? Karena kan di awal itu dulu pada saat COVID dikatakan sebagai pandemi, banyak yang cemas. Kemudian rasanya mereka sudah mulai beradaptasi kan, untuk menerima, oh ya sekarang kita harus mulai menerapkan protokol kesehatan. Tetapi sekarang ternyata masih banyak loh yang cemas karena takut dengan adanya kebijakan new normal ini, takutnya terjadi lonjakan penularan COVID-19. Gimana tuh Mbak? Iya, betul sekali. Jadi memang kondisi manusia ya sangat umum dan wajar ketika mengalami rasa cemas. Terlebih lagi ketika kita menghadapi sesuatu yang bersifat tidak pasti, atau tidak bisa diprediksi, atau sesuatu yang tidak jelas. Nah, berbicara tentang COVID-19, sampai sekarang pun belum ditemukan vaksin dan juga obat yang seperti apa yang efektif. Dan saya kira ada perasaan khawatir tersebut adalah perasaan yang normal. Gitu. Jadi normal ya kalau cemas itu. Nah, dia menjadi tidak normal itu ketika bagaimana? Apakah kecemasan itu muncul misalnya kita menjadi lebih sering marah-marah, hubungan dengan keluarga menjadi tidak nyaman, apa gimana tuh? Betul sekali. Jadi ketika seseorang mengalami kecemasan berlebih, mereka memiliki simptom-simptom afektif. Misalnya, yang awalnya dia itu biasa aja gitu, dalam artian biasa berkegiatan, dalam emosinya tuh stabil. Tapi ketika dia mengalami kecemasan yang berlebih, benar sekali menurut Bu Gresi tadi, mungkin saja simptom yang muncul itu dalam bentuk yang marah-marah, tiba-tiba marah, ditanya sedikit mungkin marah, yaitu mungkin
kita perlu memahami mungkin di kepala seseorang sangat terjadi banyak dinamika yang dia pikirkan, yang dia cemaskan gitu. Simptom lain yang muncul bisa saja letargik atau kelelahan gitu. Merasa lelah, lalu juga sulit tidur. Ada juga misalnya yang tidak produktif dalam bekerja, sulit berkonsentrasi. Sulit fokus, Nah, begitu betul. ya. Ada juga beberapa orang dulu ketika kita berbicara tentang COVID, ketika misalnya dia keluar rumah, dia tiba-tiba merasa benar-benar merasa kotor, ya, merasa harus mencuci pakaiannya dengan bersih, harus misalnya mandi berapa kali. Nah itu, jadi ketika dia sudah melakukan suatu kegiatan yang berulang-ulang, misalnya kayak cuci tangan terus gitu kan ya, berlebih. Nah itu juga menjadi simptom kecemasan yang berlebih juga gitu. Berarti cuci tangan yang berlebihan ya, karena memang rasanya sekarang kan wajib tuh cuci tangan, tapi mau nggak mau nih, kalau saya sudah cuci tangan rasanya masih aja kotor ya. Ada yang kurang lagi kalau misalnya nggak ada sabunnya gitu. Berarti itu termasuk kecemasan berlebih. Betul sekali. Mungkin ada level-level wajar yang bisa kita toleransi gitu kan ya. Kalau misalnya menurut pemerintah, jika saya tidak salah gitu kan ya, kita cuci tangan apabila kita habis keluar rumah gitu, kita cuci tangan atau memegang sesuatu yang kotor. Kita biasakanlah cuci tangan gitu kan ya. Cuci tangan itu kan berapa detik seperti nyanyi Happy Birthday kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi ketika itu kita sudah menggunakan sabun, ya sebaiknya kan ada perasaan aman, perasaan oh sudah bersih gitu, dan memang kita sudah melakukan hal tersebut gitu seperti apa yang dianjurkan. Namun ketika masih perilaku itu berulang-ulang dilakukan, nah itu yang perlu kita waspadai, karena memang mungkin orang tersebut berpikir jadi ada distorsi juga, dia berpikir bahwa aku disuruh cuci tangan nih, jadi harus cuci tangan sampai harus benar-benar bersih. Padahal kan memang kalau misalnya kita bicara tentang kuman gitu, sebenarnya kan di tangan kita selalu ada kuman gitu nggak sih? Iya, jadi memang itu fungsinya sabun gitu, dan ketika kita melakukan protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan, sebenarnya ya bisa itu sudah cukup ya betul. Sebenarnya. Kadang itu nggak disadari aja bahwa perasaan ya itu mungkin semua dari pikiran ya. Betul sekali, sangat setuju. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang memicu juga, misalnya informasi yang beredar di masyarakat gitu kan ya, yang belum terkonfirmasi kebenarannya, terus kita sebagai seseorang tuh sudah percaya gitu. Kita udah nangkep aja, nggak ada di filter sedikit ya betul. informasi. Misalnya kayak kita tahu, oh tetangga kita nih yang terkonfirmasi positif gitu, padahal tetangganya jauh banget jaraknya. Tiba-tiba udah cemas aja, jadi takut tertular ya. Nah, kayak begitu contoh-contoh sederhananya. Nah ngomong-ngomong nih masalah terkonfirmasi. Boleh cerita nggak sih pengalamannya waktu beberapa waktu lalu kan menjadi orang terkonfirmasi COVID-19 ini? Kita sharing ya gimana apa yang dirasakan, kemudian apa yang dilakukan, kemudian apa lagi ya? Itu sudah lama ya? Beberapa waktu lalu? Sudah. Terjadi di bulan apa? Di bulan saya di karantina bulan Juni. Bulan Juni ya. Awal bulan. Habis itu apa namanya? Kalau dengar yang dibilang Mbak tadi itu, saya pun mengalami hal seperti itu, saya bisa bilang. Mengalami hal itu. Karena apa namanya? Yang namanya kecemasan, ketakutan. Ketika di tempat karantina, sehari itu saya bisa keramas bisa sampai 2 kali loh. Keramas 2 kali. Keramas sampai karena 2 kali. merasa kotor. Iya. Ketemu banyak orang di tempat karantina. Iya, ketemu banyak orang. Oke. Habis itu cuci tangan. Cuci tangan tuh sehari itu berapa kali? Sampai 1 botol yang sabun cair tuh bisa paling nggak habis semingguan tuh sudah habis. Semingguan ya. Karena mungkin karena takutnya ya. Seringan mencuci tangan dengan habis sabun. Megang apapun benda yang di kamar. Cuci tangan dulu deh gitu, cuci tangan. Kalau itu berarti kan Mbak Dwika sudah termasuk kecemasan ya? Iya. Apalagi apakah hal tersebut membuat merasa tenang gitu, merasa? Kalau di awal ya. Cuma gini loh, kalau saya nih kan mungkin apa yang terbilang ya, awalnya kan saya berusaha untuk mencegah nih kebiasaan itu, terus tak bawa nih cuci tangan gitu, pulang dari kerja keramas gitu kan. Habis itu kegiatan di tempat karantina, saya kan biasanya
mandi itu setelah beraktivitas di luar, Iya. kayak olahraga gitu. Setelah itu siang saya keramas, habis itu sore olahraga lagi Keramas lagi. keramas gitu. Cuci tangan tuh, wah cuci Mendadak tangan, rajin ya jadi. wah cuci tangan tuh bisa bisa Minimal 10 kali. lebih ya. Itu terjadi minimal. setelah di tempat karantina, Iya. setelah terkonfirmasi ya. Iya. Perasaan pertama kali nih ketika keluar hasil swab kan positif itu apa yang Oke rasakan? Wih, kalau waktu pertama kali keluar hasil dinyatakan positif itu, yang pertama saya khawatir sama keluarga, Khawatir berusaha dan untuk menjaga jarak. Keluarga harus dijaga nih gitu. biar tidak tertular Iya, biar karena tidak tertular. saya begitu. Iya, iya gitu dah. Saya udah dinyatakan positif nih loh. Saya nggak mau keluarga kena juga. Kena juga. Jadi saya menjaga jarak sama keluarga, terus suruh, semua pakai masker gitu, semua pakai masker. Hasil swab saya sudah keluar gitu. Saya dinyatakan positif. Habis itu mulai dah kepikiran, nggak bisa tidur. Itu jarak dari keluar hasil swab sampai akhirnya Oke di karantina itu hari itu juga apa besoknya apa berapa harinya? Setelah keluar hasil swab positif itu. Setelah keluar hasil swab, karena keluar hasil swab saya malam, kalau nggak salah setengah 10 malam, Itu keluar hasil swabnya. baru dikasih kabar bahwa saya positif. Jadi nggak bisa saat itu juga. Jadi besoknya saya baru Besoknya iya. baru ke tempat karantina. Iya, Itu pagi. dijemput dengan ambulans kan? Iya. Gimana rasanya dijemput dengan ambulans tuh? Nah kebetulan saya kerjanya di puskesmas. Saya sebagai supir ambulan. Jadi tahu ya Iya. gimana rasanya. Jadi gimana ya tak bilangnya? Yang jemput juga teman sih, teman juga. Jadi lebih tenang lah. Kemarinnya sih sebenarnya gini, saya pengen kan kemarin juga, ketika saya dinyatakan positif, Malam itu juga maunya. pengennya gitu. Ada nggak artinya begini? Kenapa pilih malam? Takut terlihat Oh, dengan iya. orang-orang sekitar Iya, iya. dijemput ambulans apa gimana? tuh? Ketakutan seperti itu pasti ada lah. Ada ya? Karena apalagi waktu itu kan lagi booming-boomingnya sekali ya. Iya. Kita bulan dijemput. Juni. Nah, saya juga pernah kerja sebagai gitu kan. Saya pernah jemput orang dengan pakaian APD lengkap. Habis itu masyarakat keluar seolah-olah tanda kutip aib gitu loh. Aib. Wih, pasti jelek banget rasanya loh. Nah, saya Takut dinyatakan di-stigma positif ya. ya. Saya dinyatakan positif. Ketakutan tuh ada. Makanya pengennya, bisa nggak malam ini saya dijemput gitu loh. Iya, biar nggak terlalu banyak orang lihat. Iya. Oke, lalu? Habis itu karena, saya kerjanya kan di Denpasar. Saya kerja di Denpasar, tapi saya tinggal di Badung. Hasil saya kan keluarnya di Denpasar. Jadi Denpasar konfirmasi dulu ke Badung biar nggak ada miskomunikasi. Oh begitu. Iya, oke. jadi nggak bisa malam itu. Jadinya besoknya lah saya dijemput. Oh berarti kan ada waktu malam nih. Berarti malamnya udah nggak bisa tidur. Iya. Untuk persiapan mau pergi ke karantina itu. Waktu itu saya ditelepon. Awalnya kan disuruh siap-siap nih. Halo, Oko. Hasil kamu kan udah keluar. Kamu sudah positif. Siap-siapin dah ya gitu. Barang-barangnya. Wih. Saya waktu itu sih karena masih kepikiran sama keluarga. Iya. Biar keluarga nggak kena, saya gini sih. Berusaha oke lah sekarang aja nih gitu. Pakaian udah masuk. Pakaian lumayan banyak sih karena saya nggak tahu situasi di tempat karantina. Jadi saya bawa baju banyak, baju celana banyak. Habis itu saya sudah memisahkan diri nih sama keluarga. Saya tidur di luar, Oke. Habis itu saya udah pakai masker, tapi malam tuh benar-benar nggak bisa tidur. Malamnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ya. Saya terus lihat jam. Habis itu paginya jam 5 pagi itu udah kayak lingdung lah, maksudnya bingung nih kapan saya dijemput. Jam setengah 6 tuh saya sudah bangun, sudah mandi, pengennya biar benar cepat dijemput lah gitu. Oh gitu. Akhirnya dijemputnya Jam setengah 9. 8:30 Iya. dijemput. Nah, berarti kan setelah itu sampai di tempat karantina. Nah, itu kan tidurnya sendiri ya? Iya, Dapat saya sendiri. satu ruangan satu orang ya? Kalau di tempat saya waktu itu saya dikasih sendiri. Sendiri. Tapi disiapin 2 bed. Ada dua bed. Ada 2 bed. Oh, tapi kebetulan waktu itu kondisinya masih sendiri di sana Iya, ya? masih agak stabil. Jadi saya dapat satu kamar sendiri. Oh, Tapi gitu. sana ada juga yang satu kamar tuh berdua. Berdua ada ya. Nah, terus kalau dari gejala kan ada gejala nggak? Kalau Terkonfirmasi saya ada gejala tapi gejala ringan. Gejala ringan, sempet demam, sempet meriang.
sekitar 2 hari lah. Apa sih yang khas kalau untuk Nah, yang Oke rasakan itu? Kalau yang pada satu ciri khas konsultasi, hah? yang saya rasakan dan Hah? orang lain rasakan gitu loh. Apa sih Yang itu? ciri khas itu bau sama rasanya yang tidak terasa. Oh, berarti tidak bisa ini ya, indera penciuman dan Ya, untuk ngecap itu nggak ada ya, sama sekali, tidak itu bisa yang- ngerasain. Tapi artinya hanya demam dan Demam. batuk pilek nggak ada. Enggak ada. Oke. Sempet sih kayak gini, apa namanya? Kalau di rumah kan waktu itu memang sudah ada yang sakit sebelumnya. Waktu itu ipar sudah sakit, kakak sudah sakit. Habis itu setelah itu baru saya sama ibu, bapak saya yang paling terakhir. Tapi Dan bapak, mereka positif semua, satu keluarga. Iya, saya satu keluarga dinyatakan positif. Tapi yang paling pertama di karantina Oke. Iya, saya yang pertama di swab hasil keluar pertama saya. Oke, berarti di tempat karantina ada rasa ini juga dong ya, cemas ya. Gimana nih hasil swab keluarga saya? Wah, itu pasti. Karena kan kalau boleh jujur sih, waktu saya dinyatakan positif itu, saya pengennya biar keluarga tuh biar nggak ada yang kena lah lagi gitu loh. Ya cukup saya aja gitu istilahnya kan. Kalau mungkin kalau saya aja yang kena, mungkin bisa lebih santai lah mungkin gitu loh. Tapi kalau sudah dinyatakan keluarga yang positif tuh, apalagi saya kan karantinanya tempatnya terpisah nih, terpisah sama keluarga yang lain, cukup kepikiran jadinya. Iya. Gimana kakak, gimana ibu gitu kan, gimana mereka udah makan. Total berapa orang yang terkonfirmasi di keluarga? Bapak, ibu, kakak, ipar, anaknya, saya berenam. Jadi satu keluarga di rumah Satu itu keluarga semua full, ya? semua. Ya ampun. Terus Terus gimana di sana tuh di tempat karantina? Kecemasan kan ada ya, untuk diri sendiri. kalau Kemudian- di awal sih cemas karena kepikiran mereka positif orangnya gitu. Maksudnya mereka juga positif corona. Ya. Habis itu apa namanya? Sebenarnya karena saya belum tahu juga sih. Belum tahu gimana mereka, apakah mereka ada batuk, ada pilek gitu loh, ada gejala. Sedangkan saya kan bisa dibilang enggak ada lah Nggak gitu, ada, batuk pilek enggak ada gitu loh. Saya takut. Tapi setelah saya di karantina, ternyata mereka orangnya asik gitu loh. Mereka orangnya tanpa gejala, habis itu mereka juga sehat. Mereka olahraga bisa, aktivitasnya normal, ngobrol juga asik. Jadi di sana menyibukkan diri dengan beraktivitas. Iya. Memang ada dibuatkan jadwal ya, artinya di tempat karantina jam segini harus bangun, kemudian olahraga itu ada. enggak sih. Oh, kita aja yang ngatur Iya, kita yang ngatur. kegiatan kita. Cuma kan Keren berarti, hebat. ya, karena saya sebagai waktu itu kan bisa bilang orang baru, saya mengikuti yang pendahulu saya. Oh, Mereka itu pagi-pagi sudah bangun, mereka olahraga, berjemur juga berjemur. ya. Jadi itu yang saya ikuti. Jadi Uh-huh. kita terus ditarik ke hal yang positif lah gitu. Ya, jadi saling supportnya Iya, ketemu di saling sana support. ya. Iya. Oh, Jadi jadi Dan bisa seru. kita lihat ada semangat untuk sembuh ya. Iya, Iya. jadinya di Jadi sana. ada aktivitas yang memang benar-benar Heeh. dianjurkan juga seperti Iya, olahraga, olahraga, terus berjemur. berjemur dan berbentuk komunitas gitu. Betul. ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau di tempat karantina itu positifnya dalam artian tuh dibandingin di Isolasi mandiri di rumah. isolasi mandiri di rumah tuh, kalau di sana tuh kan kita ketemu sama orang-orang senasib nih. Iya. Ketemu sama orang senasib. Tambah kuat ya Iya. rasanya ya. Kamu kok bisa kena gitu istilahnya. Jadi kita bisa membuat suatu hal yang Iya. menjadi lucu gitu loh. Kamu kok bisa kena loh. Oh yes, aku gini soalnya gitu loh. Gitu. Syukur Kalau sana di nyaman rumah kan, ya. kalau di rumah kita kan, nah tanda kutip terkadang ada orang misalnya tetangga yang agak sedikit, tidak bisa dipungkiri, jaga jarak, Iya. agak ya kelihatan lah. Iya. Gitu. Jadi kita kadang merasa, kok kita diginiin gitu. Tapi mengalami stigma nggak Oke dan keluarga? Karena kan itu satu keluarga. Nah, kemudian otomatis di satu rumahnya gang gitu ya. Itu Iya, berarti perumahan. kalian juga tetangga-tetangga pun juga ikut di ini ya, di rapid atau di swab mereka? Nah, kalau waktu saya tuh cukup menjadi waktu saya itu cukup heporia. Heboh ya di sana beritanya. Heboh banget menurut saya. Kita satu perumahan itu di rapid. Ya. Dan ada yang reaktif lagi? Sebelumnya nggak ada yang reaktif. Semua non reaktif, tapi yang kan 2 kali di rapid nih. Yang kedua saya dengar ada yang reaktif tapi di swab negatif. Oh. Ya, syukurnya gitu lah.
Oh, Kita jadi cukup- selama di karantina. Nah, ini kan keluarga juga di karantina di tempat yang berbeda. Itu Iya. kalian tetap saling support ya? Ya. Telepon, saling Kalau itu, saya video sama call. keluarga yang lain tuh biasanya setelah makan malam, setelah makan malam kita video call Video call. untuk saling istilahnya kan biar nggak khawatir nih gitu. Jadi kita video call nanya kabar. Iya. Udah makan gitu, udah loh. Apa menunya gitulah. Ya basa-basi kayak gitulah. Istilahnya kalau itu kan lebih cerita ke hal yang lain lah. Iya. Gitu. Kalau support dari ini lingkungan kerja, Oh kalau lingkungan teman-teman kerja tuh gimana tuh? Tahu oke seperti itu terkonfirmasi kan? Gimana mereka? dari awal Mhm. teman-teman puskesmas mereka supportnya luar biasa. Istilahnya ya nggak apa-apa gitu ya. Kamu Fokus fokus pemulihan. untuk pemulihan. Kamu kan sebelumnya udah kerja keras nih, istirahat aja dulu nggak apa-apa gitu. Bagus ya. Jadi Iya. itu pun juga menghilangkan menambah semangat gitu Mbak Dwika. Betul, Betul ya? menenangkan juga ya, jadi nggak Menenangkan kepikiran. untuk pekerjaannya ya. Pekerjaan. Jadi Iya. benar-benar diberikan waktu untuk fokus ke pemulihannya gitu ya. Kalau yang sudah dilakukan Oke nih, artinya untuk mengatasi kecemasannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut itu sudah benar ya. Betul sekali. Kita bisa lihat ya dari kegiatan yang beliau lakukan gitu, ada olahraga, terus juga memberikan support dan juga diberikan support orang-orang terdekat di sana. Iya. Terus juga ada berjemur yang secara fisik, Iya. maksudnya kegiatan aktivitas yang membuat stamina lebih baik gitu kan ya. Dan saya yakin pula di tempat karantina makannya juga terjaga ya beliau. Woi, kalau masalah makan tuh jangan diragukan lah itu. Oke. Iya. Agak nganan nggak pulang-pulang dapat nimbang nggak ke kanan? Kalau di rumah kan makan tuh bisa lebih dari 3 kali. Kalau di rumah. Kalau di rumah. Kalau di tempat karantina? Cukup 3 kali. Oh cukup 3 kali. Karena nggak ada yang ngasih lebih. Tapi enak-enak ya. Iya lumayan. Oh berarti terjamin di sana ya. Oke. Jadi Iya. kadang kita kan begini Mbak, di tempat karantina ya kita nggak tahu seperti apa sih suasananya. Ternyata menyenangkan ya. Di Iya. tempat karantina itu ketemu orang baru, kemudian support pun tetap didapatkan di sana, makan terjaga, kemudian juga kualitas makanannya juga top kan. Iya. Kalau saya dulu terus terang waktu di awal ketika dibilang positif, saya cukup stres sih Mbak. Stresnya gimana kan kita tuh udah seperti Mbak Grace bilang tuh, saya tuh di sana tidak tahu lah gimana ntar saya di sana. Iya. Karena kebanyakan orang awam tuh berpikir, oh kita sakit, ntar bakal dirawat. Yang namanya sakit, ntar dipasangin infus. Apalagi kita dengar-dengar kalau corona tuh katanya menyerang paru-paru, ntar dipasang oksigen, ntar kayaknya kita bakalan tidur aja lah ini gitu. Palingan dapat tidur aja, istirahat gitu. Saya awalnya Benar-benar berpikir gitu. seperti orang yang sakit, pokoknya tergeletak Iya, gitu ya. saya pikirnya Dengan seperti itu sebelumnya. infus ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Berarti itu pengaruh berita ya Mbak Dwika. Bisa Berita jadi yang terlalu ada gencar ya. betul. Bisa jadi mungkin karena kita cuman dipaparkan oleh berita-berita yang seperti itu, jadi kita membayangkan orang corona harus dirawat menggunakan bantuan oksigen gitu. Iya. Padahal kalau misalnya di sini penerapannya berarti kalau misalnya untuk orang yang tanpa gejala berarti di karantina saja cukup Iya. gitu kan ya. Karantina diberikan asupan gizi yang baik gitu dan juga beraktivitas juga dengan ya, biasa aja betul. ya. Dan nanti rutin dites berarti ya. Ya, jadi kalau untuk tes swabnya biasanya kita 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 hari sekali. Oke, berapa lama tuh jadinya di karantina? 14 hari. Pada saat karantina itu, Saya lama, saya 35 hari. 35 hari. 35 hari. Oh, saya. karena hasil swabnya ya, Pak? Ya, karena kalau dulu kan hasil swab 2 kali negatif baru boleh pulang. Kalau sekarang kan sudah berubah kebijakan baru 1 kali swab. Karena dulu banyak yang kayak gitu juga, Mbak. Jadi hasil swab itu positif negatif gitu. Iya. Banyak banget, iya. Jadi menunggu Inkonklusif gitu. Ya, sedangkan sekarang kan sudah ada kebijakan baru 1 kali swab negatif sudah boleh pulang. 3-5 hari di tempat karantina. Kalau itu tidak mendapatkan support Wah, yang ya, luar benar. biasa, gimana tuh Mbak? Apalagi kalau misalnya ngelihat teman-temannya udah satu persatu pulang Nah, gitu. itu Iya. benar Iya, banget. itu terasa Terasa waktu banget. itu. Ya, karena kan itu dah teman-teman. Berarti ya, Oke termasuk paling lama di sana? ya, Oh, saya yang paling lama bayangkan, 35 hari. Mbak Grace. iya ya, 1 bulan Iya. lebih. Wow.
Jadi apa namanya, aktivitas yang paling rutin itu di sana selain berjemur itu ada nggak olahraga khusus yang disenangi di sana, atau mungkin malah muncul aktivitas baru yang sebelumnya Oke belum pernah lakukan, tiba-tiba karena harus dikarantina nih muncul aja nih kegiatan, saya ternyata ada melakukan sesuatu ini kok cocok ya, apa ada nggak waktu di sana tuh? Kalau kegiatan yang gitu paling normal-normal aja sih. Dalam Normal artian tuh aja ya ya. istilahnya Dengerin lagu yang itu kan Iya, ya. dengerin lagu. Nah waktu Yang itu membuat di sana, nyaman. waktu itu kan saya sama waktu baru-baru saya di sana ada PMI tuh, PMI banyak banget. Oh PMU, jadi gabung ya di sana Ya, ya? gabung sana adalah yang bawa speaker besar. Jadi ya itu yang cukup bikin suasana asik. Jadi dia pas kita olahraga tuh speaker besar ada dia, musik ya? ada musik, kita olahraga. Habis itu dia ngedip musik. Habis itu kan ada bajang-bajang nih. Oh ada bajang-bajang. Ada cewek-cewek di sana tuh. Iya. Mereka aerobik gitu. Ada faktor eksternal faktor yang membuat lebih semangat. Iya. Ya Tapi kan? syukur juga Iya, ya. betul. Ada hiburan Ada gitu di hiburan. sana. Hiburan yang tak terduga kan. Iya, tidak terduga. Oh gitu. Oke, kalau sekarang ini kan jadi artinya setelah karantina lumayan ya 35 hari akhirnya pulang kembali ke rumah. Setelah itu kembali ke tempat kerja. Iya. Keluarga pun juga sama-sama kan akhirnya sudah kembali di rumah. Itu stigma dari tempat kerja, dari rekan kerja, orang-orang sekitar rumah itu berarti tidak dialami ya. Nah, Justru saya syukurnya itu. malah mensupport sekali ya. Iya, Bagus dong ya kalau gitu. Dari saya masih di karantina pun keluarga terutama itu kan keluarga kecil, keluarga besar tuh Iya. selalu menghubungi, halo gimana bagus kabar? ya. Gimana kabar gitu. Jaga kesehatan. Habis itu apa nih kira-kira yang bisa kita bantu gitu loh. Jadi kita tuh merasa benar-benar dihargai banget nih gitu loh. Ya, syukurnya begitu. Yang kan banyak berita juga beredar istilahnya ada yang dijauhin. Iya. Saya syukurnya enggak sih istilahnya. Untungnya tidak mengalami Ya, begitu ya. kesadaran keluarga teman-teman tuh bagus. Halo, apa nih? Ada keluhan lah, gimana kabar? Apa yang perlu bisa kami bantu? Iya, gitu jadi loh. lingkungannya positif ya. Iya, Dan jadi itu ngaruh banget kan Mbak Dwika dengan Iya, ada di betul. lingkungan seperti itu. Justru imun kita pun juga akhirnya meningkat ya. Jadi Betul. kesembuhan tuh juga akan lebih cepat ya. saya di awal terus terang malah saya yang takut. Malah saya yang Atas takut respon mereka. dalam artian tuh saya yang malah kepingin menjauhi yang lain dulu gitu loh. Oh, gitu gitu. loh. Aduh. Maksudnya itu karena mau butuh waktu menerima bahwa Nah, penerimaan diri saya terkonfirmasi begitu. Iya. Saya yang bilang kayak tadi itu kadang-kadang buruknya corona ini kan seolah-olah sebagai aib Iya. gitu loh, sebagai aib tadi aduh jangan dulu istilahnya Malu, ada perasaan malu gitu Ada. kena ya. semoga nggak ada yang tahu, misalnya ada yang nelpon tuh Oh. angkat nggak ya gitu loh. Oh, ada perasaan gitu. Ada menghindar juga, menarik diri dari. Ada. Tapi cuma gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu butuh waktu sih untuk saya bisa menerima itu. Sampai bisa oh ya biasain aja deh gitu, cukup waktu. Dan ini akhirnya sampai mau berbagi Iya, seperti ini ini luar kan? biasa sekali, Luar Saudara biasa. Mbak Grace. Nggak semua orang loh mau ya, Iya, justru betul. mereka nggak mau ya. Maksudnya track recordnya kan ini kan juga nanti muncul di mana-mana. Mereka tidak mau berbagi ya, tidak semua. Kalau memang artinya arahnya positif ya untuk memberikan edukasi, seperti Oke salut banget kita ya mau diajak berbagi begitu. Berarti ini kan sekarang nih sudah new normal kan begitu ya. Kecemasan itu wajar-wajar aja ya terjadi kan Mbak. Misal nih sekarang di kondisi kita ada di lingkungan kerja, tempatnya misalnya sempit dengan banyak orang, kita kan sudah berusaha nih ya menjaga menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Tapi standar kebersihan tiap orang itu kan beda Mbak. Itu di sana tuh kadang muncul kecemasan loh. Wajar nggak itu Mbak di era new normal ini? Nah, sekarang ya balik lagi ke pribadi gitu ya. Bagaimana kita membuat diri kita nyaman? Kita kan pasti pengen bekerja yang produktif, Betul. bekerja yang dengan efisiensi yang tinggi juga. Bagaimana kita membuat kondisi psikologis kita tenang dulu kan? Dan mungkin memang benar
perilaku orang lain yang mungkin tidak sejajar dengan perilaku yang kita terapkan, itu bisa jadi membuat kita atau menjadi stresor untuk kita menjadi lebih cemas gitu. Iya, betul. Namun bisa juga kita sedikit toleransi itu boleh ya, toleransi itu boleh. Berarti kalau biar bisa artinya tumbuh toleransi itu berarti kita harus penerimaan diri itu, dan ada perasaan empati juga, empati kepada orang di sekitar kita dan juga kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak bisa merubah orang lain, ya sebaiknya diri kita yang berubah seperti itu. Oke, ya jadi bagaimana kita memprotek diri kita first gitu pertama kali, baru kita bisa bisa membantu atau mengingatkan orang lain juga kan gitu. Jadi kitanya dulu yang menjadi. Jadi yang bisa dilakukan di new normal ini ya, artinya kan semua tetap harus berjalan gitu kan. Setuju. Kita memang pertama tetap harus menerapkan protokol kesehatan, tapi yang nggak bisa kita pungkiri kecemasan itu akan selalu ada ya. Betul. Karena istilahnya gimana ya, setiap orang itu kan berbeda-beda ya dalam menanggapi hal ini kan begitu. Ada nggak Mbak kegiatan yang bisa nih membantu paling nggak mengurangi lah kecemasan yang kita alami nih di era new normal nih? Ya, ada beberapa teknik yang bisa saya sarankan. Misalnya seperti kasus Bu Gracia tadi ya menjelaskan saat di tempat kerja, bisa melakukan seperti mindfulness breathing. Jadi dengan mengatur pernafasan kita supaya kita ada di saat ini, di sini dan saat ini gitu, here and now gitu. Nah, dengan kita melakukan breathing tadi, misalnya kita tarik nafas dengan hitungan keempat sampai hitungan keempat, tahan sampai hitungan keempat dan hembuskan sampai hitungan keempat, sampai kita merasa lega dan nyaman. Nah, itu kan tidak perlu orang lain tahu kita melakukan hal seperti itu, tapi kita berusaha untuk menjaga stabilitas emosi kita dan membalikan ke kondisi sadar kayak gitu. Kadang kan kok misalnya terlalu banyak ada hal yang dalam pikiran kita, kita terlalu fokus terhadap hal tersebut sehingga membuat kita lupa terhadap kerjaan kita misalnya. Itu ngaruh jadinya ke kinerja. Iya. Mungkin kalau misalnya ada hal lain, misalnya butuh apa nih, sadari dulu kebutuhannya. Misalnya cemas terhadap apa, kita takut terhadap apa gitu. Jadi ada beberapa orang memang yang bisa sadar kalau misalnya takut terhadap apa, cemas terhadap apa, tapi beberapa orang juga nggak sadar. Nah, ada beberapa teknik, misalnya salah satunya ada journaling. Iya, journaling ini juga kita akan praktekkan kan. Mau dong, kayak gimana sih itu journaling? Jadi kita berusaha untuk membuat tulisan gitu, bertujuan untuk mengutarakan pikiran-pikiran yang kita rasakan, yang kita alami gitu. Dari situ kita berusaha untuk berkomunikasi dengan pikiran kita. Apa sih sebenarnya yang membuat kita beban gitu? Apa sih sebenarnya yang kita khawatirkan? Tapi saya nggak pernah menulis loh. Oka pernah ini nggak nulis-nulis? Kalau dulu sih iya nulis diary itu. Diary ya. Tapi nggak pernah tuh. Nggak masalah. Susah nggak kalau misalnya kita memulai journaling itu? Nah itu tergantung tiap orang kan. Memang ini nggak harus kok tuh bikin tulisan seperti puitis gitu, enggak, atau bikin esai gitu, enggak. Jadi memang benar-benar kita berusaha untuk kayak free writing dulu aja dah, menulis bebas. Nanti dari situ kita bisa kelihatan tema-tema atau pola-pola apa yang sedang menjadi beban dalam pikiran kita kayak gitu. Boleh dong kita sambil prakteknya gimana tuh? Seru deh kayaknya. Saya sebagai pasien. Kita ya sama-sama ya. Oke. Jadi yang diperlukan untuk journaling itu apa aja sih Mbak Dwika? Ya, jadi kertas, ini besar sekali kertasnya. Mungkin kalau ada HVS bisa pakai HVS. Atau itu mungkin dibagi. Boleh. Dilipat ya. Dilipat aja. Dilipat. Sama alat tulis gitu. Alat tulis. Nah, kalau untuk alat tulis itu apa aja kan? Maksudnya saya begini. Kan kadang kita lebih senang tuh isi warna kan. Kalau diary saya dulu sih isi coret-coretan, isiin stiker itu memang ini ya sebagai malah justru ini ya Mbak, membuat journaling itu semakin menarik ya. Betul sekali. Jadi bagaimana the art of membuat kita nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Satu. Ya, iya, pas deh 3 ya. Jadi mungkin beliau kan belum pernah mempraktekkan. Waktu kita tanya tadi di karantina ngapain aja, katanya ya kegiatannya olahraga gitu kan, yang katanya yang umum-umum aja. Nah sekarang kita perkenalkan teknik baru namanya journaling ya. Nah ini sebenarnya sederhana sekali beliau dan Bu Gras. Kita bisa start dari
hal-hal apa yang saat ini sedang kita pikirkan. Mungkin yang kita pikirkan secara berlebihan gitu. Terkait COVID nih, apa gimana Apa nih? bebas? Bebas aja Oh, gitu boleh ya? gitu. Oke, Ini kan sebenarnya kita pengen menemukan cara nih, cara hmm. yang bisa kita lakukan untuk coping istilahnya, Iya, kayak iya. untuk mengatasi kecemasan atau mengatasi hal-hal atau masalah yang ada di dalam diri kita, kayak dinamika psikologis gitu. Oke. Nah, bisa nih. Gak apa-apa, memang untuk beberapa orang cukup lama Iya, untuk berpikir memikirkan. apa ya, tulis apa Iya. juga bingung nih nulis apa. Ada Oke. bisa contoh nggak Mbak Oh, Dika? boleh. Contoh dulu deh. Misalnya gini, Uh-huh. apa sih yang membuat teman-teman merasa cemas? Nah, bisa dituliskan gitu dan bisa diceritakan. Saat kapan? Mungkin beliau bisa merecall kembali kegiatan-kegiatan atau hal-hal tersebut gitu. Tadi kan sudah diceritakan, mungkin Iya. sekarang bisa dituliskan. Oke, ya, Gitu. Yang membuat cemas ya. Mhm. Gitu. Oke. Bentuknya berarti bebas nih, yang penting nulis aja. Iya, yang penting nulis, mungkin bisa dalam bentuk cerita atau poin-poin gitu bisa. Oh, poin-poin itu boleh juga ya? Boleh. Misalnya Jadi bebas aja saya ya. cemas karena titik Nah, dua kalimat apa? ya, betul. Oke. Seru banget ya kayaknya ya. Kayaknya langsung apa ya, Langsung kayak ya, tiba-tiba mengalir selesai. gitu ya. Lihat. Ngomong-ngomong, kecemasan sama kekesalan tuh sama beda? Dia memang sama-sama efektif ya. Kalau cemas itu dia ada perasaannya yang muncul tuh gelisah, worry atau Oh, iya, kekhawatiran. Kalau tadi yang dibilang apa? Kekesalan. Kalau kesalahan itu kan lebih ke arah marah atau Oh, gitu ya, iya. marah atau kadang frustasi itu juga bisa disebabkan oleh marah atau menyebabkan marah. Nah, itu emang kalau ketika kita ngomong emosi gitu sometimes tuh kayak sama-sama berkaitan satu sama lain. Bisa aja kalau misalnya lagi sedih ini tiba-tiba ujung-ujungnya kesel gitu. Iya. Ya gitu. Jadi bisa berkaitan gitu. Saya malah tulis yang kekesalan tuh boleh Iya, ya? boleh, Oke. silakan. Oke. Nah, setelah kita tulis itu, Nah, ini kan secara nggak langsung kita mengidentifikasi nih, ya nggak sih? Faktor-faktor atau apa hal yang spesifiknya membuat kita merasakan sesuatu. Misalnya Iya. tadi kesal gitu, Iya. cemas gitu kan. Jadi sudah membangkitkan kesadaran kita. Nah, Oh sekarang, iya. ya. Benar. secara nggak langsung ya. betul. Terus sekarang Hah? kita tanya kepada diri sendiri. Hah? Biasanya ya, Hah? sebenarnya diri kita sendiri tuh udah punya jawabannya gitu. ya. Tinggal kita Tapi cari tidak tahu. menyadari. Iya, Oke. gitu. Iya. Jadi sekarang kita tanya diri Hah? kita sendiri. Hah? Kira-kira saat aku merasa demikian, biasanya hal-hal apa sih yang aku lakukan? Atau gimana sih caranya bikin aku kembali stabil atau happy atau ada hal-hal yang ada hope kita gitu. Oke, jadi bebas aja nih, Iya. ditulisnya di mana aja. Gitu. Nah, setelah menulis harapan, jawaban-jawaban dari artinya kan Oh, kita harapan juga disadarkan ya? nih. Mhm. Setelah disadarkan, lalu apa yang harus dilakukan nih ketika journaling nih? Yang dilakukan ketika journaling adalah pertama kita mengevaluasi. Kita membiarkan emosi kita itu Mengalir aja, mengalir melalui tulisan, dulu, dikeluarin iya. aja. Betul, dikeluarin dulu. Nah, setelah Berarti itu kalau masih terasa belum lega, tulis aja. betul, silahkan ditulis aja gitu. Sampai yang- lega, sampai ngerasa lebih Iya, nyaman. mm-mm. Oke. sampai merasa lebih nyaman. Tapi kan waktu orang kan beda-beda Iya, gitu kan ya. betul. Jadi usahakan memang punya waktu untuk berdialog dengan diri. betul. Gitu. Dan saat sudah merasakan dan sudah tahu nih kayak oh ternyata ini yang kurasakan. Nah, tiba-tiba kita jadi mikir, lalu apa yang bisa kulakukan? Nah, di situ udah muncul kayak apa sih hal atau aksi apa yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir perasaan tersebut. Misal nih, ada hal yang bisa terfikirkan ketika kita menulis gitu. Misalnya, oh iya ya, biasanya kalau aku merasa kesal atau merasa ada hal yang membebani, aku ambil sapu gitu, aku bersih-bersih dulu gitu, bersih-bersih. Oh, itu ditulis? Gitu. Iya, nggak apa-apa, kita tulis. Atau aku biasanya berdialog dengan teman gitu. Jadi kita lebih memiliki waktu untuk memahami
teknik-teknik apa yang sudah efektif yang dulunya pernah kita lakukan gitu untuk mengatasi perasaan kita yang mengganggu. Kalau beliauku sendiri apa yang ditulis? Saya masih menulis tentang COVID sih. Aha. Ya, dimana saya saya menulis aktivitas saya sehari-hari, tentang kegiatan saya di tempat kerja, pulang dari tempat kerja. Dimana kan sama kayak Dilan tadi itu, kadang-kadang kita keluar dari rumah tuh merasa kotor gitu kan. Apalagi datang dari tempat kerja, bekerja di puskesmas, harus mandi lah, harus cuci pakaian lah gitu loh. Habis itu saya sama orang lain merasa canggung. Biasanya saya sama orang lain tuh welcome gitu loh. Sedangkan sekarang kan menghargai orang lain itu dengan cara jaga jarak sekarang, dengan cara pakai masker sekarang kan. Jadi saya sama orang lain agak sedikit gimana nih, gimana, berani nggak ya deketin dia gitu loh, berani nggak ngajak ngobrol gitu. Itu sih yang saya tulis gitu loh. Merasa canggung, merasa gini juga, untuk menyentuh suatu benda itu jadi berpikir, gitu karena sudah megang nih, aduh bersih nggak ya? Tadi siapa yang megang ya? Pulpen, ayo. Di tangannya siapa sekarang mikir nih, pakai pulpen dia berarti nggak ya? Itu betul loh, itu hal kecil yang memang ada di pikiran saya juga. Kan? Atau misalnya kalau kita pergi ke restoran, ini habis didudukin siapa gitu. Gini dulu deh. Gitu. Betul. Itu sih yang saya tulis. Nah kira-kira pada waktu itu gitu terpikir kan nggak? Misalnya kan ada perasaan jaga jarak gitu, artinya kan kayak masih ada hal gitu yang banyak yang difikirkan. Kalau misalnya megang sesuatu ini jangan-jangan dipegang siapa gitu. Nah itu terfikirkan nggak ketika journaling ini kayak hal apa sih yang bisa dilakukan untuk meminimalisir perasaan-perasaan kalau misalnya itu sudah mengganggu gitu? Kalau saya sih berusaha untuk mengimbangi aja, dalam artian tuh mengimbangi, misalnya kayak benar misalnya kan, pakai aja dulu, ntar cuci tangan lah gitu. Atau istilahnya kalau belum sempat cuci tangan, jangan megang area wajah. Kan Jadi itu menyadarkan diri. Ya. Tapi kalau saya ada rasa begini loh. Itu sebenarnya sudah saya sadari ya. Pulpen ini sebetulnya kalaupun kita pakai, nanti kita cuci tangan sih nggak masalah rasanya selama kita tidak menyentuh area wajah itu ya. Tetapi saya takut juga nih kalau misalnya kita terlalu yang ekstrim gitu, aduh saya pakai pulpen saya aja, orang itu bisa menjadi tersinggung yang kayak gitu kan di zaman sekarang. Saya malah lebih merasa apa ya, keperasaan aja sih, main perasaan jadinya. Benar. Itu masih wajar nggak Mbak Dwika? Kita udah dapat konfirmasi belum dari orangnya? Kadang kan kita terlalu itu kan dari asumsi, diri kita, asumsi saya aja. Betul. Nah kalau misalnya kondisinya COVID seperti ini ya memang kita merasa lebih nyaman kan ketika menggunakan barang kita pribadi. Betul, itu pun juga ada anjuran ya, barang-barang pribadi ya kita memang bawa sendiri. Kecuali kalau misalnya kita benar-benar nggak persiapan ya kan, kita terpaksa menggunakan barang milik orang lain, ya konsekuensinya adalah perasaan tadi, mungkin ada perasaan tidak nyaman pada awalnya. Tapi ketika kita sudah sadar kita menggunakan alat orang lain, berarti kan kita dengan segera mungkin kita mengembalikan kondisinya lebih nyaman lagi dengan cara cuci tangan. Cuci tangan, ya biar bersih. Biar bersih. Tapi gini juga sih, kadang-kadang misalnya kita punya barang nih, yang dibilang sama Mbak Grace itu, habis itu dipinjam sama orang lain, Iya, ada rasa kan? Ada betul itu. Aduh, barangku gimana ya? Karena itu lagi ceritanya standar kebersihan kita kan berbeda. Betul nggak? Ada perasaan gitu nggak? Itu loh Mbak. Jadi berarti dengan journaling jadi menyadari diri untuk membuat mungkin lebih nyaman, lebih rileks ya. Terlalu cemas juga kan nggak baik. Imun kita juga jadinya salah satu menjaga imun kan dengan pikiran yang tenang yang rileks. Betul. Tadi misalnya Bu Gras sadar gitu kan ya. sadar jadinya bahwa ada standar kebersihan yang tidak sama. Nah, betul. Gitu. Nah, itu ketika dituliskan jadinya merasa sadar kan. Berarti apakah Bu Gras mau ngambil aksi memberikan seperti pulpen cadangan atau pengertian kepada teman, nanti kalau misalnya aku pakai pulpenku sendiri jangan tersinggung ya gitu. Jadi lebih kita konfirmasi ke orang dulu. gitu. Atau kita bisa merubah perilaku kita, misalnya
oke, kalau aku memang nggak nyaman menggunakan barang orang lain, ya aku perlu persiapan lebih baik untuk membawa barang-barangku pribadi, barang-barangku sendiri, gitu. Jadi kan ada juga perasaan yang kita nggak bisa juga nuntut kebersihan kita dengan orang lain. Betul, sama kan. Kita iya. perlu juga berempati, memang banyak faktor sekali yang mempengaruhi satu perilaku manusia, Iya, gitu benar. kan ya. Jadi ya memang Itu unik tuh sekali. lagi sedang saya belajar. Aha, Menerima itu berat loh. betul, Berat banget. setuju Iya, sekali. menerima terus mengubah pola pikir kan, dan bagaimana menjadi disiplin ya, maksudnya dalam hal melakukan protokol-protokol kesehatan itu lumayan kan, artinya kita dituntut untuk menjadi orang yang adaptif ya sekarang, yang sebetulnya kan nggak pernah loh kita seperti ini. Ya. Nah, journaling ini juga bagusnya Bu Grace juga bisa menuliskan misalnya kayak apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Ada highlight tertentu, jadi nanti tulis kita aja kan. Iya, nanti kita kalau misalnya sudah berhasil melakukan itu, kita tik gitu, kita kayak dicentang centang gitu. misalnya. Jadi kayak sama seperti diary itu juga. Misal nih, ada perasaan tadi khawatir menggunakan barang orang lain. Oh, berarti ada kesadaran, oh iya, aku berarti besok perlu menggunakan barang-barangku, membawa alat-alatku. Tapi kalau misalnya memang aku lupa, nggak apa-apa minjem sama orang lain, tapi setelah itu cuci tangan. Jadi ada prasyaratnya gitu. Jadi kalau misalnya itu sudah dilakukan, oh berarti aku sudah Centang dicentang aja gitu. Journaling itu lebih baik misalnya nih, kita kan ada kertas nih, pas lagi di kantor misalnya, saya lagi mumet ambil kertas. Nah, untuk berikutnya kertas itu kita apakan? Kita simpan apa ya udah kan ada kadang ya udahlah, yang penting udah keluar aja. Lebih baik gimana nih? Tergantung kenyamanan dan privasi diri sendiri. Kalau misalnya memang apa yang dituliskan itu atau yang diungkapkan itu adalah bersifat konfidensial, sesuatu hal yang tidak boleh diketahui orang lain, ya kita perlu simpan. Simpan. Gitu, perlu simpan untuk jadi diri tidak kita ada sendiri. keharusan lebih baik nih kalau namanya journaling kita kumpulkan, nanti kita bisa lihat nih maksudnya ada pengalaman yang sama. Oh, waktu itu berarti saya dengan begini bisa lebih nyaman, ternyata enggak. Itu bisa jadi preferensi aja sih. Ada orang yang nyamannya ketika mengungkapkan semua kekesalannya udah dihancurkan, kertasnya dibuang gitu. Ada orang yang merasa gitu, tapi ada orang yang seperti misalnya yang Bu Grace gitu, dikumpulkan, terus habis itu dilihat kembali lah, dulu di tanggal segini kok aku merasa seperti ini ya. Jadi kayak artinya refleksi, maksud saya. Betul, itu juga bagus kalau misalnya mau dilakukan jadi seperti tergantung itu. orangnya, tergantung kenyamanan. Betul. Jadi nggak ada keharusan apa. Intinya ini cuma sebagai medium aja. Penyadaran. Iya, medium untuk mengkomunikasikan apa sih yang sedang kita rasakan, karena nggak semua orang bisa berbicara dan mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada orang lain. Oh ya, saya pernah dengar tuh dalam diam itu ternyata justru lebih banyak kata-kata ya, begitu ya? Apa sih dibanding berbicara? Artinya kalau kita diam tuh sebenarnya kata-kata itu banyak tertentu tapi susah diungkapkannya. Susah diungkapkan, jadi menuangkannya dengan media begitu. Betul. Iya ya, lebih nyaman ya. Kalau kita nggak bisa maksudnya kayak curhat apa, ini jadi salah satu media ya. Ini namanya apa sih journaling ini? Salah satu bagian dari apa? Art therapy. Dia bagian dari expressive writing. Expressive writing. Journaling ya namanya ya. Pernah dengar nggak sebelumnya Enggak pernah. Terus dengan begini nih kamu tahu teknik baru kan? Iya. Kira-kira nyaman nggak, artinya untuk Oke sendiri, cowok jarang nulis sih. Iya, kalau saya sebagai cowok kan biasanya lebih suka ngobrol nih sama orang lain, ngobrol sama duduk bareng sama yang lain, habis itu atau kadang-kadang lebih suka ke suatu tempat, lebih suka ke suatu tempat, menikmati alam, menyendiri, seolah mengosongkan pikiran. Gitu. Bisa bawa kertas tuh sebenarnya, pas di saat mengosongkan pikiran. Iya, kita mencurahkan ya. Nah, ini nggak harus kertas juga, punya HP sekarang bisa pakai HP. Oh, HP juga bisa media untuk journaling ya. Betul. Jadi ada orang yang mungkin aktif di blog gitu, dia bikin langsung ya. Anonymous account. Dia curahkan semua perasaannya di situ, ya nggak masalah juga. Tambah asik nih ya. Jadi sudah medianya sebenarnya sudah ada ya, cuman kita belum tahu tekniknya ya. Jadi ternyata ada teknik baru untuk menuangkan perasaan kita juga dengan journaling ya. Asik banget nih kalau kayak gini, jadi tambah ilmu sama Mbak Dwika. Benar nggak Benar banget. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau boleh curhat sendiri, kayak aku ketika misalnya lagi mumet gitu, ada apapun kertas di depan ya tulis aja dulu. Nah, somehow karena saya orangnya analisis banget, suka berpikir gitu kan ya, jadi kayak sometimes tuh masih tidur juga dipikirin. Jadi kalau misalnya ada media seperti ini tuh sangat membantu. Mungkin nggak tahu kalau beli aku sendiri gimana.
eh apa namanya? Kalau saya mungkin gimana ya? Bagus. Mungkin sebagai referensi baru saya untuk ke depan. Misalnya biar nggak inguh sendiri gitu. Iya, iya. Biar nggak inguh sendiri. Jadi kalau misalnya ingu tuh kan kadang pengen marah gitu Iya, kan ada kesel. orang yang ini tiba-tiba kita teriak gitu Iya. atau Karena nggak keluar nadanya emosinya tinggi, ya. betul. Apalagi zaman masih kayak sekarang. Iya. Kita yang belum boleh untuk berkumpul. Iya. Jadi Mungkin bisa dengan sendiri. ini Iya. ya, dengan journaling ini membantu banget nih bahkan ya, teman baik juga nih. Jadi Iya. ada ilmu baru nih. Apapun jadinya bisa kita curahkan. Kalau sama teman pun sebebas-bebasnya kita cerita, pasti ada yang masih kita rahasiakan. Iya, Rahasiakan, ya bagian betul. itu. Berarti kalau seperti yang dibilang Oke, sebebas-bebasnya bercerita ada bagian yang dirahasiakan. Nah, ketika journaling, berarti kertas ini kalau misalnya tidak dirobek, berarti harus disimpan di tempat yang aman. Ya. Itu ya, karena itu benar-benar privasi ya. Mm-mm. Oke, itu perlu dicatat juga ke Oke. nanti untuk nyimpannya, jangan sampai ada orang yang baca. Dibully ya. Seru banget ya hari ini ya. Jadi kita dapat dengar sharing-sharingnya Oke ya. Iya. Sebagai orang yang terkonfirmasi COVID-19 kemudian sekarang sudah pulih, ilmu baru dari Mbak Dwika tentang mengatasi kecemasan berlebih saat new normal seperti ini, dan ada dapat teknik baru juga kita journaling nih. Nah, karena waktu kita juga nggak banyak nih, ada nggak nih pesan-pesan dari Oke nih untuk teman baik, apa sih yang mau disampaikan? Hal yang saya dapatkan ketika karantina, lakukan hal yang baik, istilahnya saling support, karena itu akan mempengaruhi diri kita dan orang lain. Baik yang kita berikan, baik juga yang akan kita dapatkan. Oke. Karena saya merasakan itu, orang mensupport saya, otomatis saya menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, bagus banget tuh ya. Iya. Ya, dengan ada di kondisi begitu, Iya. kita juga bisa malah introspeksi diri ya. Jadinya Iya. ternyata saya diperlakukan seperti itu tuh kok nyaman. Saya jadinya pengen ya. Memperlakukan orang Iya. seperti itu. Bagus banget malah ya. Bukannya menjauhi orang lain, jaga jarak, terlalu buruk misalnya jaga jarak sama orang lain, dalam artian tuh terlalu menganggap itu sebagai aib, malah orang itu nantinya malah dirinya semakin buruk dan berakibat buruk juga bagi kita. Oke. Takutnya seperti itu. Berarti jaga jarak iya, tapi kedekatan emosi tetap terjalin ya. Tetap begitu. menghormati Tetap menghormati. juga, dan memberikan dukungan itu perhatian penting. dan empati juga ya, Iya. Bioko ya. Karena Berusaha memahami. iya, mungkin kalau saya tidak diperlakukan baik, mungkin saya masih takut, masih saya mungkin lebih baik nggak usah deh kerja. Iya, di rumah percaya dirinya aja. justru tidak muncul ya pada saat Iya. kembali kerja pertama kali ya. Tapi ketika tahu seperti kita diterima itu jadi Malah, nyaman ya nyaman, untuk kembali bekerja. Setelah sekian lama loh, 35 hari Betul. ya. saya total karantina termasuk karantina mandiri 2 bulan. Ya ampun, 2 lama bulan, ya. iya lama banget. Lumayan. Jadi oke. untuk proses itu lumayan. Oke. Nah, itu dari Oke. Kalau dari Mbak Dwika nih, closing statementnya nih tentang hari ini mengatasi kecemasan di tengah new normal. Halo teman baik di rumah, benar sekali yang seperti kita diskusikan tadi ya, ada pasti perasaan cemas, overthinking atau kekhawatiran yang mungkin saja kita rasakan, apalagi ketika kita sudah mulai beraktivitas keluar rumah gitu. Namun tetap diingat bahwa selama kita bisa menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan dan juga bisa sadar akan apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, semoga kita bisa sehat selalu gitu, sehat selalu. Dan yang terpenting adalah bagaimana ketika teman-teman merasa kondisi psikologis yang tidak menyenangkan tadi, perasaan-perasaan yang mengganggu, kalian bisa memanage perasaan tersebut dengan mungkin beraktivitas yang positif, memiliki dampak positif untuk kesehatan pribadi, untuk kesehatan mental teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih ya sudah berbagi di hari ini. Iya, sama-sama. Semoga bisa menambah ilmu untuk teman-teman semua, teman-teman baik kita terkait dengan journaling ya teman-teman. Jadi kalau journaling itu bagi saya itu media
yang menyatukan pikiran dan perasaan kita. Jadi kita apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perasaan itu bisa kita tuangkan ya dengan journaling ini. Dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Ketika kamu susah, tidak pernah belajar menulis, lakukan saja dengan konsisten. Lama-lama kalau memang sudah terbiasa akan menimbulkan kenyamanan. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di era new normal seperti ini, dan terus saksikan Sparta episode berikutnya. Apabila kalian punya topik-topik yang ingin diangkat, silakan DM ke @berteman_baik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.